Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalau kalian pernah ngerasa dunia keuangan syariah itu ribet atau kayaknya penuh banget sama istilah hukum yang bikin pusing, tenang aja. Kalian ada di tempat yang tepat banget. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai tour eksklusif kalian buat jalan-jalan menyusuri ekosistem keuangan syariah di Indonesia yang ternyata sangat terstruktur dan diatur dengan super ketat. Kita bakal ngeliat langsung gimana hukum negara dan prinsip agama itu bisa kawin dan bikin satu sistem keuangan yang unik banget. Biar gampang, peta jalan-jalan kita hari ini dibagi jadi 5 lingkungan yang gampang banget dipahamin. Pertama, kita ke fondasi perbankan syariah. Terus mampir ke menyelesaikan sengketa keuangan, lanjut ke prinsip asuransi syariah, masuk ke seleksi pasar modal syariah, dan terakhir kita bakal mengenal lembaga pembiayaan. Nggak usah khawatir bakal nyasar, kita susuri pelan-pelan ya. Oke, yuk langsung kita mulai aja masuk ke area pertama kita, fondasi perbankan syariah. Ini ibaratnya fondasi dari seluruh bangunan perbankan syariah di Indonesia yang berakar di satu aturan main utama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, di bawah payung hukum itu, bank syariah tuh sebenarnya punya 3 wujud yang beda-beda loh. Di level paling raksasa ada Bank Umum Syariah atau BUS. Ini institusi besar yang emang udah berdiri sendiri sepenuhnya. Terus ada unit usaha syariah atau UUS. Kalau ini ibaratnya divisi atau cabang khusus di dalam bank konvensional, tapi mainnya pakai aturan syariah. Dan yang ketiga, buat yang lebih dekat ke masyarakat, ada Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Fokus mereka ini tajam banget, khusus buat ngembangin usaha mikro dan kecil di sekitar kita. Tapi ya, mau sebide raksasa atau sekecil apapun banknya, ada satu hal unik yang wajib banget mereka punya. Namanya Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS. Kalian bisa anggap DPS ini sebagai kompas moral dan aturan main banknya. Tugas utama mereka cuma satu, tapi berat banget. Mastiin setiap produk, setiap transaksi, benar-benar patuh sama fatwa dari DSN MUI. Merekalah penjaga gawangnya biar semuanya tetap di jalur syariah. Sekarang, coba kita bahas sedikit istilah-istilah Arab yang sering bikin bingung ini. Gampangannya gini, waktu duit kita masuk ke bank buat disimpan, itu namanya wadiyah, alias titipan murni buat diamankan. Atau mudorabah kalau sistemnya pakai bagi hasil. Nah, terus duit itu diapain? Dikeluarin lagi dong buat pembiayaan. Bisa buat jual beli, contohnya pakai akad murabahah. Bisa juga buat kemitraan bisnis lewat musyarakah, atau buat sewa menyewa dan jasa kayak ijarah dan wakalah. Intinya, setiap perak uang yang masuk dan keluar itu diawasin lewat akad atau kontrak yang aturannya super jelas. Nah, sekarang bayangin deh satu skenario. Gimana kalau di tengah-tengah transaksi yang serba jelas tadi, kalian sebagai nasabah ngerasa nggak sejalan sama pihak bank? Entah itu hitungan bagi hasilnya kerasa kurang pas, atau ada masalah di kontraknya. Ini kan memunculkan satu pertanyaan besar ya. Kalau sampai kejadian sengketa, kita harus nyari keadilannya kemana nih di ekosistem ini? Pertanyaan tadi bahwa kita langsung ke area kedua di peta kita, yaitu menyelesaikan sengketa keuangan. Di sini tuh ada semacam tangga eskalasi yang bisa kita naikin kalau ada masalah. Udah pasti, langkah pertama itu selalu musyawarah. Kita duduk bareng buat nyari mufakat. Kalau mentok, kita naik ke langkah kedua, mediasi. Di sini OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bakal turun tangan nengahin. Tapi kalau masih buntu juga, nah kita masuk ke langkah ketiga. Dan disinilah sistem hukum kita unik banget. Berkat putusan Mahkamah Konstitusi, jalur litigasi atau pengadilan buat perbankan syariah itu secara spesifik ditaruh di bawah wewenang peradilan agama. Atau, kalau dari awal di kontrak udah disepakati, kalian juga bisa bawa kasusnya ke jalur arbitrase lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Benar-benar terstruktur kan? Yuk kita lanjut jalan lagi dan lihat gimana fondasi tadi nyambung ke area yang beda tapi nggak kalah krusial. Prinsip asuransi syariah. Hal pertama yang harus banget kita pegang di sini adalah konsep takaful atau ta'awuni. Secara harfiah, ini artinya tolong-menolong. Jadi poin pentingnya adalah asuransi syariah itu pada dasarnya bukan transaksi bisnis biasa di mana kalian beli perlindungan dari sebuah perusahaan. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke bentuk kerjasama bareng-bareng di sebuah komunitas di mana semua peserta sepakat buat saling melindungi satu sama lain. Dan perbedaan intinya itu kelihatan jelas banget pas kita ngomongin pengelolaan risiko. Asuransi syariah main di prinsip sharing of risk. Artinya, risikonya dibagi rata dan ditanggung bareng-bareng sama para peserta. Ibaratnya dipikul bareng. Sedangkan kalau asuransi konvensional itu pakainya konsep transfer of risk, di mana kita mindahin atau ngelempar risiko finansial pribadi kita ke perusahaan pihak ketiga. Ini benar-benar pergeseran sudut pandang yang fundamental banget loh soal cara kita ngelihat sebuah proteksi. Terus, gimana cara kerja perlindungan bareng-bareng itu di dunia nyata?
Jawabannya ada di dua prinsip ini. Pertama, tabarruk. Ini tuh kayak dana kebajikan atau uang kas kolektif yang sengaja dikumpulin sama peserta dengan ikhlas, khusus buat nolongin peserta lain yang mungkin nanti kena musibah. Prinsip kedua, bebas maisir. Ini buat mastiin sistemnya nggak ada unsur judi atau spekulasi sama sekali. Jadi klaim yang dibayarkan ke peserta yang sakit atau kecelakaan itu bukan dari hasil tebak-tebakan probabilitas, melainkan murni dari dana tolong-menolong tadi. Keren kan? Nggak ada yang bertaruh di atas musibah orang lain. Dari perbankan dan asuransi, kita pindah arena ke yang skalanya lebih raksasa lagi. Seleksi pasar modal syariah. Disinilah tempatnya saham, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana berputar di bawah pengawasan yang ketat. Buat bisa masuk jualan di pasar modal syariah, sebuah perusahaan harus lolos saringan pertama ini. Screening bisnis. Dan ini sifatnya harga mati ya. Perusahaan nggak boleh sedikit pun gerak di bidang yang haram. Nggak boleh ada urusan sama minuman keras, nggak boleh ada perjudian, dan nggak boleh main di perbankan atau keuangan yang basisnya riba. Kalau bisnis utamanya aja udah nyenggol hal-hal ini, pintu masuk udah otomatis ketutup rapat. Tapi, lolos saringan bisnis aja belum tentu aman loh. Mereka harus ngelewatin saringan finansial. Ada aturan angka yang ketat banget di sini, yaitu 45%. Angka ini adalah batas maksimal utang berbasis bunga yang diizinin kalau dibandingin sama total aset perusahaannya. Ini ngebuktiin kalau di pasar modal syariah, perusahaan benar-benar ditekan buat ngurangin utang konvensional mereka biar tetap sejalan sama regulasi agama. Dan aturan angka yang kedua ini nggak kalah ketat, 10%. Angka 10% ini adalah batas maksimal buat pendapatan non-halal yang boleh masuk ke kantong perusahaan dibandingin sama total pendapatannya. Pendapatan non-halal ini misalnya dari mana? Ya bisa aja dari bunga deposito bank konvensional pas mereka lagi parkir duit kas. Fatwa DSN MUI itu nyapu bersih dan perhatiin banget aliran duit ini, buat mastiin kalau investasi para investor itu benar-benar terjaga kesuciannya. Akhirnya kita sampai di lingkungan kelima alias pemberhentian terakhir di peta kita, mengenal lembaga pembiayaan. Kita bakal lihat institusi-institusi spesialis yang jalan pakai prinsip syariah di luar sistem bank tradisional. Nah, yang menarik banget itu adalah gimana aturan main kita narik garis batas yang super tegas antara lembaga pembiayaan dan bank syariah. Lembaga pembiayaan kayak perusahaan multifinance atau model Ventura itu dilarang keras narik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito. Tugas mereka murni cuma nyalurin pembiayaan aja. Di sisi lain, kalau bank syariah, mereka emang punya hak secara hukum buat nerima duit simpanan langsung dari kita. Ini beda regulasi yang paling mendasar banget. Meskipun mereka nggak bisa nyimpen duit tabungan kalian, peran lembaga pembiayaan ini nyatanya kencang banget loh di kehidupan sehari-hari orang Indonesia lewat beberapa mekanisme andalan. Ada sewa guna usaha atau leasing buat alat berat pakai akad ijarah, terus ada anjak piutang atau factoring pakai wakalah, sampai yang paling akrab sama kita, pembiayaan konsumen. Kalau kalian atau teman kalian pernah nyicil kendaraan atau rumah lewat perusahaan pembiayaan syariah, besar kemungkinan kalian lagi pakai akad murabaah. Itu tuh akad jual beli di mana margin keuntungannya udah disepakati terang-terangan dari awal. Mekanisme inilah yang diam-diam muterin roda ekonomi real kita. Dan kita tiba di penghujung tur kita hari ini, ditutup sama satu kutipan penting dari materi yang kita bedah. Perlindungan konsumen dan kepastian hukum menjadi kunci pertumbuhan industri ini di masa depan. Setelah bareng-bareng ngeliat gimana ekosistem ini dibangun sedemikian rupa, di mana hukum negara berjalan pelukan sama fatwa agama buat ngasih kepastian, saya jadi pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Dengan kerangka kerja yang super ketat ngegabungin aturan agama dan hukum negara ini, kira-kira apakah sistem keuangan syariah ini yang bakal jadi standar masa depan buat ekonomi Indonesia yang lebih etis? Silakan dipikirkan ya. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi ini. Semoga insight-nya nempel dan bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.